Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saat ini tim awak media dari Awin Aliansi Wartawan Bangkit Indonesia Bangkit Bersama berada di Jakarta, yaitu di rumah juang relawan Jokowi, yaitu Barisan Relawan Jokowi Presiden. Yuk mari kita berbincang-bincang di sini dengan bersama Ketum di sini. Apa saja program-program beliau, apa saja visi-visinya, dan bagaimana cara memperjuangkan Pak Jokowi melanjutkan program-program yang sudah dirasakan oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Ya, baik. Pak Ude, dalam rangka melanjutkan program Pak Jokowi, program apa saja yang dilakukan oleh ada di rumah juang ini? Saya mau inikan dulu mengenai rumah juang ini ya. Rumah juang relawan Jokowi ini fasilitas yang disediakan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk relawan-relawan Jokowi yang masih tidak lurus kepada beliau ya, kepada Pak Jokowi. Ini adalah rumah juang untuk relawan Jokowi, tetapi bukan wadah. Di tempat ini kami berdiskusi, kami mengakselerasi program-program teman-teman tanpa pernah berpikir menjadi aliansi. Jadi ini tetap adalah rumah dan bukan wadah. Di sini ada tergabung hampir 40 elemen relawan Pak Jokowi, elemen relawan Gibran, dan elemen relawan Pak Prabowo. Ya, tergabung. Nah, ini yang kita mengakselerasi kegiatan bersama. Yang kami lakukan sampai saat ini adalah kami sudah melakukan pemetaan karena ada 35 hampir 40 elemen yang ada di tempat ini, maka kami melakukan pemetaan di mana kalau satu daerah ini tingkat kecamatan yang ada di Jabodetabek itu salah satu elemen relawan sudah ada di situ, kami tidak masuk lagi dalam konteks memenangkan paslon nomor 2 ya. Jadi yang kami lakukan ya banyak hal. Hari Sabtu, hari Minggu itu kami melakukan kegiatan rutin seperti senam gemoy, di mana kami melakukan membagikan bubur kacang hijau dan susu. Setelah itu ada juga kegiatan kami melakukan bagi nasi kotak ya, nasi kotak untuk para penggeliat yang ada di pada tahap terminal di Jakarta. Setelah itu ada juga teman-teman yang melakukan kegiatan panggung musik. Kami juga secara rutin besok itu yang kedua kalinya kami mengadakan nobar debat capres-cawapres. Itu yang kita lakukan. Nah, tadi Bapak bilang ada beberapa relawan yang berhimpun di rumah juang ini ya. Itu sekitar ada beberapa ribu orang, Hampir 40 elemen. 40 elemen. Berapa ribu orang gitu? Wah, ini kalau relawan itu kan banyak yang tidak melakukan pendataan anggota karena namanya juga sifatnya bebas. Satu orang itu bisa menjadi 4, bisa berada di 4 atau 5 elemen. Sehingga agak sulit kami mendata anggota. Jadi tolong ukurnya itu memang gerakannya, bukan jumlah anggotanya, wilayahnya. Baik, apa saja Pak? Ada langkah-langkah khusus untuk para relawan untuk mencapai kemenangan Jokowi tadi? Ya, itu yang kami lakukan tadi. Bagaimana mendekatkan paslon nomor 2 dan juga PSI ya, karena tempat ini disiapkan oleh PSI kepada konstituen, kepada masyarakat, supaya pada tanggal 14 Februari 2024 mereka memilih paslon nomor 2 dan calon anggota legislatif dari partai nomor 15 PSI. Apa ada jawab Pak terkait pemilu damai ini untuk relawan atau untuk seluruh masyarakat Indonesia? Ya, sebenarnya kan
Kalau kita lihat irisan Pak Jokowi itu ada di paslon nomor 1, ada di paslon nomor 2, ada di paslon nomor 3. Kalau kita sadari bahwa itu sebenarnya adalah pengikat, mestinya konsentrasi ini adalah pertandingan persahabatan. Jadi tidak harus kita masuk ke kondisi di mana kita panas, kita saling serang. Ingat, setelah selesai Pilpres, mengobati luka sosial akibat persaingan di pemilu itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal sekali lagi irisan Pak Jokowi ini banyak, di 3 paslon itu ada. Kalau kita membangun semangat bahwa ini menjadi pertandingan persaudaraan, pertandingan persahabatan, maka pemilu damai itu tercipta. Ininya saya alangkah bagusnya kalau kita lihat di jalan, kita lihat konfigurasi alat peraga, spanduk itu saling bersanding, bendera saling bersanding. Jika kita bisa seperti itu, kita akan dapat pemilu yang bermartabat. Nah, baik, lalu gini Pak, di masyarakat itu kan apa namanya terdengar nih bakal ada putaran kedua. Nah, harapan Bapak apakah putaran kedua atau pertama nih selesai? Untuk kami sekali putaran. Nah, apa harapannya itu bisa Bapak? Sekali putaran. Jadi kan kalau paslon yang lain itu yang secara statistik berdasarkan hasil survei mereka ketinggalan cukup jauh dari kami, apalagi kami yang sudah mendekati 50%. Jadi ini kan tinggal kami mengakselerasi itu, makanya apa yang sudah kami lakukan selama ini tinggal kami akselerasi, kami lipat gandakan. Mesin relawan bekerja 100%, mesin partai pendukung bekerja 100%. Saya rasa itu bukan suatu keniscayaan. Ingat, kalau nambah 1 putaran itu kita nambah biaya 27 miliar, 17 miliar untuk keperluan KPU dan 27 triliun, 17 triliun untuk keperluan KPU, 10 triliun untuk keperluan supportingnya, pengamanan apalah segala macam. Itu kan bisa dipakai untuk kegiatan yang produktif lainnya daripada sekedar membiayai persaingan sesama anak bangsa. Jadi kami berharap bahwa dengan kerja-kerja keras relawan dan partai pendukung, paslon nomor 2 ini bisa memenangkan kontestasi ini dalam sekali putaran tanpa bermaksud menembok. Baik, ini Pak, tadi kan ada acara ngopi bareng dengan Awin pada Sulawesi Indonesia Bangkit Bersama. Apa sih harapan Pak Lojen ini yang ada ngopi bareng dengan Sulawesi? Awin ini kan saya berharap sekali bahwa sebagai anak bangsa yang kebetulan menjadi pilar demokrasi kelima bisa membawa semangat rekonsiliasi yang sudah dilakukan sejak 2019 oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke seluruh pelosok negeri. Hanya dengan semangat rekonsiliasi kita tangguh, kita bisa melewati COVID, kita bisa melewati resesi ekonomi global pada waktu sesama anak bangsa ini bersatu. Sejak 2014 cuma 2 tokoh utama di negeri, namanya Joko Widodo dan namanya Prabowo Subianto. Begitu 2 tokoh ini bersatu, banyak masalah yang bisa kita atasi bersama. Jadi saya minta kepada teman-teman media yang bergabung di APU supaya semangat ini terus ditularkan, menjaga persatuan, menjaga kesatuan, sehingga menuju Indonesia Emas di 2045 itu bukan lagi sesuatu yang sekedar utopia. Jadi tugas teman-teman itu cukup berat, tapi saya berkeyakinan bahwa teman-teman akan mampu bersama-sama sesama anak bangsa untuk menuju Indonesia Emas. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik. Pak, ada yang mau disampaikan sama ini ditambahkan Pak. Oke, tambahan Pak. Melihat dalam medsos ini ramai sekali Pak. Artinya masyarakat itu aktif berperan di situ kan, gagasan atau pendapat-pendapat. Dan banyak saling sindir menyindir bahkan sampai luar batas. Dan ini ketika memang kita berbicara tentang etika, tentang persatuan, tentang kesatuan, apa kesan Bapak untuk masyarakat warga dan seluruh Indonesia?
kalau menurut saya sejatinya kita belum punya etika bermedsos. Belum ada suatu aturan yang bisa mengikat kita untuk punya batasan-batasan. Jadi setiap orang membuat batasannya sendiri. Makanya tidak bisa dilarang. Tidak bisa dilarang, tapi kita berharap bahwa etika itu kita bangun masing-masing. Kita mesti punya juga sendiri batasan-batasan. Kita juga mesti punya mesti punya ruang dalam diri kita untuk menghargai perbedaan ini. Nah, tentunya orang yang sadar medsos itu tentunya rata-rata berpendidikan menengah ke atas. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa pada waktu kita menyebar berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang akhirnya merontokkan semangat persatuan dan kesatuan, itu akan turun ke bawah, ke masyarakat yang cuma sekedar mendengar karena tidak aktif. Mereka adalah pasif di medsos, tetapi kita mempengaruhi pikiran mereka. Untuk mereka, luka sosial akibat konflik pemilu itu akan panjang sekali. Saya bisa bermusuhan sama ini yang sama-sama relawan, sementara begitu kita ketemu kita coba speak. Tapi orang yang terpengaruh dengan apa yang kita posting, ini lukanya lama, tidak digital. Ya bukan cuma ini jadi tidak moral. Nanti kita harus mikirkan konsekuensi itu. Jadi seharusnya kita ikut membangun semangat medsos yang kondusif. Yang terakhir, Pak Jokowi sudah 2 periode dan banyak menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain infrastruktur yang dirasakan, banyak terobosan-terobosan yang telah beliau laksanakan di rakyat Indonesia. Nah, untuk relawan rumah juang ini berapa kali Pak? Apakah baru beliau atau sudah atau sejak Pak Jokowi ini? Jadi ada sebagian yang mendukung Pak Jokowi sejak dari Solo, ada di sini. Mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur Jakarta, ada di sini. Mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, ada di sini. Jadi ini sebenarnya kombinasi itu. Pengalaman mengusung Pak Jokowi sejak dari Solo sampai menjadi 2 kali menjadi presiden, sebenarnya modal. Permasalahannya adalah kami yang ada di pihak paslon nomor 2 dengan teman-teman yang ada juga di paslon nomor 3 maupun di nomor 1, ini kan sepertinya ilmunya sama, perguruannya ini sama. Jadi mestinya kita bisa, yang tadi Anda bilang bahwa ini mestinya bisa menjadi pemilu yang bermartabat. Karena irisannya ini sama. Masalahnya adalah kita mau atau tidak. Nah, kita juga berharap bahwa para paslon ini bertindak elegan, jangan menjadi ikut-ikutan menjadi larut dalam narasi-narasi yang sebenarnya perlu kita jadikan bersama, kita batasi bersama ya, jangan sampai saling serang. Perlu sekali. Ya, karena ada Pak Yos, Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Uye atas diskusinya dengan Awif. Jadi teman-teman, rumah juang relawan Jokowi ini bukan tentang Bara JP, tapi tentang sekian banyak elemen yang bergabung sebagainya. Kebetulan saya punya tanggung jawab jadi kunci. Oke. Baik seluruh warga Nusantara, ya, warga Net khususnya seluruh Indonesia, itulah bincang-bincang kami, diskusi kami dengan Bapak Uji selaku Ketua Umum ya relawan Bara JP ya, dari Jakarta mengabarkan.